Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Meskipun pada saat ini Lo Ang memiliki senyum ramah di wajahnya, tapi Lo Tian masih memiliki tatapan dingin di matanya. Tiba-tiba dia mengambil langkah maju dengan telapak kakinya dan kemudian tubuhnya berubah menjadi garis merah panjang dan langsung menuju blokade pusaran kehampaan untuk menghancurkannya. Melihat itu, ekspresi Lo Ang dan yang lainnya berubah dan mereka segera menghindar. Dan pelangi panjang yang ditarik oleh Lo Tian menghantam blokade besar dengan kecepatan yang sangat cepat yang membuat suara yang membosankan di antara banyak mata yang menatapnya menyebar. Kemudian, dalam kehampaan riak-riak seperti air muncul di sekeliling. Tetapi blokade itu sama sekali tidak segera pecah, tetapi membentuk serangan balik yang menghantam Lo Tian. Namun dia tidak terpental, tetapi dia justru mengayunkan tinjunya yang membawa kekuatan luar biasa untuk bersaing dengan serangan balik tersebut. Melihat pemandangan itu, mata semua orang langsung melebar karena tercengang. Tapi mereka juga ingin melihat apakah orang yang tiba-tiba datang ini dapat memecah blokade sendirian. Lagi pula, mereka yang bisa datang ke zona misterius itu pasti kuat. Jadi tidak ada yang lemah di sini. Setidaknya mereka semua adalah makhluk abadi. Bagaimanapun, dengan munculnya zona misterius ini, itu akan membuat banyak orang kuat yang tersembunyi di singgasana dewa akan memilih untuk merebut ciptaan lainnya. Belum lagi godaan terbesarnya adalah munculnya kekuatan asli jiwa gua kekosongan. Jadi itu pasti akan membuat berbagai pihak memperebutkan perannya. Meskipun Shoyen belum sepenuhnya jelas tentang informasi ini. Tapi dilihat dari informasi yang diberikan Ratu tentang jiwa gua kekosongan yang dimilikinya, itu pasti kekuatan asli dengan kemampuan mengendalikan ruang. Sehingga jika dia bisa mendapatkannya, dia bisa bepergian melintasi ruang angkasa. Jadi tidak mengherankan jika seseorang dapat mempersingkat waktu untuk dapat bergerak dengan cepat atau bahkan dalam sekejap. Oleh karena itu, fenomena ini akan menarik begitu banyak orang kuat untuk muncul. Meskipun kekuatan orang ini jelas hanyalah dewa abadi, tetapi tingkat keduanya sebenarnya memiliki kekuatan yang begitu kuat. Dan sepertinya orang ini sama sekali tidak sesuai dengan kekuatannya sendiri. Karena serangan ofensif semacam ini mungkin hanya bisa dilakukan oleh orang kuat di tingkat ketiga keabadian dewa. Adapun orang tua di belakangnya bahkan lebih misterius lagi. Kita tidak bisa main-main dengan kedua orang ini, jadi kita harus menjauh agar tidak terpengaruh. Hanya saja dia terlalu percaya diri, sekalipun dia unggul. Tapi sama sekali tidak mudah untuk memecahkan blokade ini sendirian. Pada saat ini, di bawah suara gemuruh yang memekakkan telinga, banyak sosok di batu meteorit yang sedang menatap ke lapangan, dan mereka juga sudah siap berangkat untuk mengambil tindakan kapan saja. Sehingga jika pusaran blokade dapat dibobol, belum terlambat bagi mereka untuk masuk di saat berikutnya. Singkatnya, kebanyakan dari semua orang masih menunggu untuk melihat apa yang terjadi, dan selama tabrakan itu terus berlangsung, lingkaran cahaya muncul di depan tangan Lo Tian. Dan kekuatannya tiba-tiba meningkat pesat. Namun kekuatan blokade masih belum menunjukkan tanda-tanda mengendur. Yang membuat rahang Lo Tian menegang. Karena jika dia menyerah sekarang, bukankah dia akan kehilangan muka? Karena dia sebelumnya begitu mendominasi. Pada saat ini, mata Lo Tian menunjukkan tekad dan dia bertekad untuk menghancurkan blokade ini. Murid, saya harus membantu tuan saya. Tepat ketika Chongqing melihat Lo Tian tidak dapat memecahkan blokade pusaran kekosongan itu, dia berkata dengan dingin di belakangnya. Jika saya tidak membantunya, maka dia akan segera lari dari rumah. Sekarang Lo Tian sedang berjuang sendirian, jadi memang murid yang baik dari gurunya. Ketekunan dan ketekunan ini adalah kualitas terbaik untuk dikembangkan. Sambil berbicara, Chongqing berdiri dengan tangan terlipat, kemudian menunjukkan senyuman hangat. Seolah-olah di matanya Lo Tian adalah murid yang patuh, tampan, dan sangat cerdas, sehingga dia bisa menjadikannya muridnya yang sempurna. Di bawah pemboman yang terus-menerus, blokade berhenti bergerak, dan kemudian kekuatan yang sangat kuat meledak.
menghancurkan lubang kepalan tangan berujung spiral Lotian, dan segera tubuh itu berguncang kembali. Orang tua sialan, teknik tinju yang Anda ajarkan kepada saya mengapa tidak terlalu kuat? Lotian berteriak sambil memandang Chongqing dan sepertinya dia tidak puas. Ini bukan salah Anda atau keterampilan tinju yang tidak kuat, tapi kekuatan pusaran blokade ini memang cukup kuat. Jadi sulit untuk menerobos tanpa kekuatan tingkat keempat. Sebagai seorang guru, saya akan membantu Anda untuk menghancurkannya, kata Chongqing sambil tersenyum, bahkan ekspresi di wajahnya penuh kasih sayang dan Lotian. Namun, begitu dia selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara gemuruh besar di kejauhan. Dan dalam sekejap, sebuah benda besar menerobos masuk. Bentuknya persegi dan tampak seperti kubus Rubik. Warna emas tua tampak penuh dan tekstur keras. Dapat terlihat dengan mata telanjang. Adapun pengunjungnya tidak lain adalah Bahtera Dewa Kuno. Namun ketika dia melihat Bahtera Dewa Kuno, Lotian tiba-tiba sedikit mengernyit. Kemudian Lotian berkata perlahan, "Benda macam apa ini? Yang saya ingat, kapal milik Taisu berwarna hitam. Jadi warna ini salah. Dan aura yang memancar darinya seharusnya tidak berasal dari Taisu, tetapi benda ini seharusnya diubah dari dewa kekosongan milik Taisu." Mendengar itu, Chongqing mengelus janggutnya, kemudian dia berbicara perlahan. "Seharusnya benda ini memang milik Taisu, dan satu-satunya yang bisa melakukan ini adalah wanita itu dari alam dewa kuno. Bagaimanapun benda semacam ini sangat berharga, dan belum ada yang bisa melakukannya selain dia. Jika tebakan saya benar, seharusnya yang datang adalah dia." Begitu kata-kata ini keluar, mata Lotian tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mengepakkan tinjunya, seolah-olah dia telah menunggu lama untuk hari ini. Kemudian dia melihat beberapa sosok di dalam dewa kuno, dan satu pria dan dua wanita keluar dari Bahtera Dewa Kuno. Saat dia melihatnya dengan jelas, seluruh tubuh Lotian tiba-tiba gemetar. Dan dia tampak sangat bersemangat. Dia benar-benar Xiaoyan. Saat berbicara, tubuh Lotian yang ditutupi jubah tiba-tiba berkibar karena auranya tiba-tiba meledak. Bahkan sebelum Chongqing dapat berbicara, telapak kakinya tiba-tiba roboh dan tubuhnya berubah menjadi pelangi panjang dan langsung menuju ke arah Xiaoyan. Saat itu, saya dijebak oleh Kapten Jin dan menjadi subjek ujian. Saya pikir saya tidak punya harapan dalam hidup ini. Tetapi Tuhan memberi saya kesempatan dan saya telah berlatih keras. Hanya karena saya ingin berdiri bersama Anda lagi. Dan saya ingin membuktikan bahwa saya bisa menjadi orang yang kuat dengan bakat saya sendiri. Dan saya tidak perlu menjadi reinkarnasi yang mulai sama sekali. Sambil berteriak, sosok Lotian muncul di depan Xiaoyan dengan tatapan gila di matanya. Bahkan Xiaoyan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Matanya tiba-tiba berbalik. Adapun dua sosok cantik di belakangnya adalah Ye Beijing dan Xiao Yueli. Adapun mereka keluar saat ini hanya untuk melihat situasi Pasifik. Tanpa diduga, musuh tiba-tiba menyerang dan tinju Lotian tiba-tiba meraung ke arah mereka dan membentuk lingkaran cahaya. Setelah melihat lebih dekat, bukannya berbuat dari runa misterius yang berkedip dan kekuatannya juga sangat menakjubkan. Namun Xiaoyan tidak berniat mengambil tindakan. Tepat ketika sosok Lotian muncul dan tinjunya hendak mengenai, tiba-tiba sesosok muncul dan menuju tanpa persiapan apapun. Kemudian kedua tinju itu langsung bertabrakan. Namun tinju Lotian terus bergetar dan sosok yang muncul di depannya memiliki tanda bintang yang berkelap-kelip di matanya. Dan 9 tanda bintang bersinar di antara alisnya. Jelas sosok itu adalah avatar Yuan Shen Xiaoyan yang menghadapi Lotian. Dengan suara teredam, tinju Lotian pecah dan sosoknya terpantul ke belakang. Namun sosok Chongqing segera muncul dan menstabilkan sosok Lotian. "Wah, murid saya ingin melawan Anda, jadi saya ingin Anda mundur." Chongqing tiba-tiba berkata pada avatar Yuan Shen. Mendengar itu, Xiaoyan hanya mengangkat kepalanya dan melihat kedua sosok itu. Setelah melihat Chongqing, mata Xiaoyan sedikit damai. Dan menurut karakter Xiaoyan, Chongqing adalah seorang senior dan dia seharusnya mengepakkan tinjunya untuk memberi penghormatan. Tapi apa yang dia katakan padanya sekarang membuat Xiaoyan merasa tidak bahagia. "Apa maksud senior Chongqing dengan menggunakan tangan saya untuk bersaing dengan murid Anda?"
kata Xiaoyan dengan dingin. Xiaoyan, apakah Anda masih mengingat saya? Luo Tian tiba-tiba berbicara mendengar itu. Xiaoyan menatapnya dengan tatapan dingin. Ingat, tapi sekarang saya tidak punya waktu untuk melawan Anda, dan Anda masih bukan lawan saya sekarang, jadi tidak perlu membuang waktu. Jawab Xiaoyan dengan serius. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah selalu menonton video Min Er sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.